Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan wa yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama awliyaika as-salihin. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad. فأمدنا يا ربنا على ملته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه ورزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita di majelis hadis Rasulullah, majelis hadis yaitu dengan kitab ringkasan Targhib yang diringkas oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Seperti biasa ada muqaddimah yang biasanya kita hadirkan muqaddimah Akidah 50 dan insyaallah akan kami hadirkan juga pada kesempatan ini. Kebetulan sekali bulan ini adalah bulan Maulid, kita perlu hadirkan sekelumit ya tentang Maulid Nabi agar kita menjadi orang yang cerdas di dalam memandang sebuah permasalahan, khususnya anak-anak muda yang sudah mulai kritis dalam beragama, yang mulai belajar kenal agama, kemudian belajar kritis kepada agama. Maka kritislah kritis yang benar, kritislah kritis berdasarkan ilmu, sebab kalau tidak maka kritik Anda akan menjadi kritik yang lucu, bahkan menggelikan, karena bukan atas dasar ilmu. Maka perayaan atau yang sering kita dengar dengan perayaan Maulid Nabi, kita fahami bahwa esensi, hakikat, isi, serta tujuan orang merayakan Maulid Nabi itu apa dulu. Tujuan daripada merayakan Maulid Nabi sangat jelas adalah mengangkat syiar, membesarkan, mengagungkan, mengenalkan umat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semua adalah hal yang dianjurkan. Dan tentunya hal ini dimulai dengan kegembiraan kita, kesenangan kita dengan hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Anda, wahai anak-anak muda, ikuti saja cara berpikir seperti ini. Nanti akan sampai kepada tujuannya. Yang harus Anda pastikan pada diri Anda adalah Anda harus senang dengan baginda Nabi. Bersyukur kepada Allah yang telah mengutus baginda Nabi untuk kita. Baginda Nabi yang dari bangsa manusia dengan kelebihan-kelebihan akhlaknya yang Allah sudah berpesan dan menyebutkan bahwa pada diri Nabi adalah suri toladan. Bagi yang ingin menjalani hidup dengan benar, maka suri toladannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat penting kita untuk bersuri toladan. Tapi meneladani seseorang harus ada muqaddimah. Harus ada kekaguman pada diri kita serta kecintaan agar di saat kita mengikuti atau bersuri toladan adalah dengan rasa senang, rasa puas. Di saat kita mengikuti bukan sebuah keterpaksaan. Mungkin kita suruh mengikuti sekelompok atau budaya seseorang, tapi dengan paksa karena aturan di sebuah daerah. Itu tidak akan dinikmati. Tapi di saat kita mensuri toladani baginda Nabi, atas dasar kekaguman kita kepada sosok agung ini, dan atas dasar cinta, maka di saat kita mensuri toladani adalah dengan rasa. Kita punya kepuasan, dan kita menemukan kenikmatan, karena kita bisa meniru yang dicintai. Maka dari itu para ulama yang cerdas-cerdas itu memahami makna mensuri toladani.
Muqaddimah mensuri taladani adalah harus ada kekaguman dan cinta. Lalu bagaimana untuk menumbuhkan kekaguman dan cinta kepada manusia agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka caranya adalah memperkenalkan. Harus tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat zahir beliau, syama'il beliau. Kemudian sifat-sifat akhlak mulia beliau dan juga kekhususan-kekhususan beliau. Maka semakin kita mengenal baginda Nabi, maka akan semakin tertanam kekaguman di hati. Adapun ini caranya bagaimana? Bermacam-macam caranya. Intinya harus sampai kepada kekaguman. Kita harus sampai kepada pengagungan. Kita harus sampai kepada caranya bermacam-macam. Di antaranya ada menulis buku sebanyak-banyaknya tentang Rasulullah. Atau membuat satu perkumpulan yang di situ manusia semua diingatkan, dibawa pikiran mereka, hati mereka kepada manusia agung. Kemudian disertai dengan acara yang memang di situ ada kegembiraan yang artinya gembira atas hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna maulid Nabi yang harus kita pahami. Tidak lebih dari itu. Tujuannya yaitu. Nah kemudian, ini jadi kalau begitu, berusaha untuk menanamkan kekaguman kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah adalah sebuah kewajiban bagi siapapun dari kita. Yang punya anak dedek, yang punya anak, punya keluarga. Tanamkan kepada anak-anak kita kekaguman kepada Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah. Tanamkan dengan bermacam-macam cara. Lah cara yang muncul bermacam-macam, di antaranya adalah yang dilakukan para ulama mengadakan satu gebiar sifatnya tahunan. Padahal maulid Nabi bisa saja dihadirkan setiap hari. Tahunan gebiar. Disitulah adalah gebiar mengenalkan kepada baginda Nabi SAW. Lah ini yang harus kita pahami tujuannya. Kemudian, ini kita harus menjadi cerdas. Maka anak-anak muda yang mulai kritis. Kemudian, jika ternyata di sana ada dua model. Ada kelompok yang salah ikut-ikut merayakan. Atau kelompok yang benar merayakan dengan cara yang salah. Ini adalah dua hal yang harus cermati. Ada kelompok atau akidah yang sesat ikut merayakan. Atau akidah yang benar merayakan dengan cara yang salah. Ini dua hal yang harus cermati. Maka di saat ada kelompok yang sesat kemudian ikut merayakan. Itu bukan langsung kita jadikan dasar untuk menyalahkan perayaan tersebut. Anak kritis pasti cerdas begitu. Contoh masyhur Fatimiyun, Batiniyun. Ini kan kelompok sesat. Gebiar maulid Nabi betul-betul dirayakan oleh mereka. Tapi dengan begini bukan serta-merta perayaan maulid Nabi jadi sesat. Kalau orang cerdas pasti bisa membedakan. Maka yang menyamakan pasti tidak cerdas. Anda anak muda cerdas pasti. Dan saya percaya kepada anda yang muda yang kritis akan ngerti bisa membedakan antara kelompok yang merayakan, kelompok sesat yang merayakan bukan serta-merta perayaan itu jadi sesat. Harus paham makna ini. Kemudian yang kedua, mungkin kelompok yang benar merayakan perayaan maulid Nabi dengan cara yang salah, di dalamnya ada kemaksiatan. Itu pun juga jangan dijadikan sebagai alasan atau sandaran sehingga dengan serta-merta mengatakan perayaan maulid Nabi adalah salah. Wong ini adalah salah di dalam melaksanakannya, bukan perayaannya. Cara melaksanakannya. Nah, di lapangan ada dua kutub, dua model ini. Gara-gara kelompok sesat seperti Fatimiyun tadi yang mengadakan perayaan, lalu dianggap perayaan maulid Nabi adalah budaya Fatimiyun. Nah ini salah. Kalaupun tidak ada Fatimiyun, kita tetap merayakan kok. Nggak ada hubungannya. Bahkan mungkin Anda pun baru dengar hari ini, kalau Fatimiyun adalah orang kelompok akidah sesat yang dengan gebiarnya maulid Nabi yang luar biasa besar. Misalnya. Ini kemudian yang kedua adalah, jika ada orang-orang yang melaksanakan perayaan maulid Nabi ternyata dengan cara yang melanggar syariat baginda Nabi SAW, itu kesalahan orang tersebut. Jangan langsung dijadikan alasan mengatakan perayaan maulid Nabi adalah tidak dibenarkan. Ini loh cara cerdas, cara pandang kita. Anak-anak muda kami berharap cerdas. Yang pandangannya nggak begini, tentu dia tidak cerdas. Contoh saja. Jika ada suku Jawa, atau suku Sunda, atau suku Batak, atau suku Madura misalnya, melakukan sesuatu yang tidak benar, masa langsung kita katakan, wah suku Batak nggak benar, suku Jawa nggak benar. Ini kan kebodohan dalam kita menilai. Cara melaksanakan maulid Nabi dilakukan sebagian orang dengan cara yang salah. Ya caranya saya yang perlu dibenahi dong. Jangan langsung kita menjustis, menghukumi bahwasanya ini orang Madura ini nggak benar dengan perilaku ini. Orang Jawa nggak benar. Lah ini gimana? Kalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh suku Jawa tentang sebuah budaya atau misalnya tentang kenegaraan deh. Misalnya ada suku Jawa yang menghina
Kalau di negara ini Pancasila dan sebagainya, suku Sunda, suku Madura. Ya itu ya orang per orangnya, jangan dikatakan dasar suku Jawa nggak bener. Ini kan orang nggak cerdas di dalam menilai. Perayaan Maulid Nabi juga demikian. Memang ada di sana kelompok-kelompok yang berkebiar melaksanakan Maulid Nabi luar biasa. Tapi dari kelompok yang sesat, tapi bukan serta-merta kalau Maulid Nabi adalah sesat. Atau sebaliknya, memang ada kelompok yang benar, tapi cara melaksanakannya salah. Bukan serta-merta perayaan Maulid Nabi jadi salah. Begitu. Ini cara pandang yang benar. Kita kembali kepada alasan atau kembali kepada perayaan Maulid Nabi itu sendiri, yaitu bagaimana kita mengagungkan atau menanamkan kekaguman kepada umat terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di situ adalah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang dilakukan oleh para ulama, mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Kemudian di situ ada pesan-pesan mulia tentang akhlak Rasulullah. Kemudian pesan mulia agar semakin dekat pada Rasulullah, pesan mulia agar memperbanyak sholawat, pesan mulia. Ini semua adalah cara yang sangat indah, sangat tepat. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu mempermasalahkan lagi tentang perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan namanya Nabi Agung harus diagungkan. Bukan setahun sekali, setiap saat harus kita agungkan. Nabi Muhammad agung. Yang mengagungkan adalah zat yang maha agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau, wahai Muhammad, di dalam peringai perilaku akhlak yang agung dan mulia. Jadi Nabi Muhammad sangat agung. Dan disebut-sebut wa rafa'na laka dzikrak. Disebut-sebut nama Nabi Muhammad, diagungkan Nabi Muhammad. Maka manusia agung adalah yang bisa mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah tanggal, Anda jangan bingung masalah tanggal. Ulama kita sebagian mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, sebagian mengatakan tanggal 12, sebagian mengatakan di tanggal yang lain. Itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah Anda sudah yakin bahwa Nabi terlahir, sudah selesai. Jangan bicara tangkapan harinya. Yang jelas Nabi terlahir dan beliau adalah utusan Allah untuk kita, Nabi rahmatan lil alamin. Maka cerdas menilai itu penting. Jangan seperti sebagian orang tentang pici. Jadi kalau ada orang Sunda berbuat salah, langsung dasar Sunda. Orang Batak melakukan salah, dasar Batak. Orang Jawa melakukan salah, dasar. Ini adalah kebodohan dalam menilai seseorang. Dia ingin menjadikan suku Batak adalah orang maksum, orang tidak punya dosa atau bagaimana. Ingin menjadikan orang Jawa nggak bisa salah. Orang menjadikan, nah ini salah. Memang manusia itu, setiap kelompok ada kesalahannya. Jangan sampai ada polisi mencuri, lalu kita berkata polisi pencuri semuanya. Ini kan kurang ajar namanya. Ini cerdas dalam menilai itu penting. Nah, ini bahaya. Nah, cuman kalau sudah kebencian menguasai di hati seseorang itu sudah habis-habisan. Mungkin kita mungkin seseorang benci kepada polisi. Kalau sudah ada polisi mencuri satu, langsung dasar memang polisi begitu. Ada orang suku Sunda melakukan kesalahan langsung memang wah dasar Sunda. Nah, ini adalah kebusukan jiwa. Dan tidak boleh ada pada Anda wahai anak-anak muda yang mulai kritis itu. Kritis itu harus ada batasan-batasannya dong. Dan kepada siapa? Dan adabnya seperti apa? Harus seperti itu. Jangan gerudak-geruduk, ketebak-ketebuk. Nah, menunjukkan kebodohan. Baik, ini saja perlu kami hadirkan dalam muqaddimah tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Maulid Nabi itu adalah mengagungkan kelahiran Nabi, sudah dimulai oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi berpuasa hari Senin, lalu ditanya, kenapa kau puasa hari Senin? Mengatakan, hada yaum wulidtu fih. Ini hari kelahiranku. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lihat, menyebut kelahirannya. Lalu melakukan satu amalan baik, yaitu ibadah. Jadi kalau Anda ingin merayakan Maulid Nabi, tentu dengan sesuatu yang diizinkan oleh Rasulullah. Termasuk ada sedekah. Anda boleh kok buat di rumah Anda, kalau Anda nak mau rame-rame begini, sudahlah. Maulid Nabi SAW, saya bergembira atas selain Nabi, saya bagi duit 1 juta, orang satu kampung, ya boleh aja kok. Tidak usah. Jadi yang jadi masalah adalah pandangan picik sebagian orang. Catat, pandangan picik sebagian orang. Dan ini orang yang biasa memandang dengan pandangan picik, biasa sukuisme nanti, suku ini, kalau ada suku ini salah, kalau sudah benci dengan satu suku, langsung. Apakah nanti bicara dengan benci suku Jawa, suku Arab, suku ini, sudah langsung, kalau sudah, oh Arab, oh Sunda, oh Batak, oh ini, lihat, memang hatinya busuk dia. Kotor, mentalnya sakit orang-orang seperti itu. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, pisahkan dari kelompoknya. Dia individu, dia orang per orang melakukan kesalahan. Harus cerdas kita menilai. Nah seperti itu ya, semoga Allah memberikan kecerdasan kepada kita, pemahaman yang benar. Maka teruskan Anda yang biasa dengan perayaan Maulid Nabi, tapi yang harus Anda benahi adalah jika ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat, harus Anda pangkas. Bagaimana Anda mencari ridho Allah dan Rasulnya dengan sesuatu yang Allah murkai dan Rasul murkai, kan unik gitu ya. Kalau Anda ingin melakukan perayaan Maulid Nabi, pastikan ya. Makanya sampai dikatakan oleh sebagian
ulama, kalau engkau merayakan perayaan Maulid Nabi lalu tidak peduli dengan syariat Nabi, itu biasanya engkau bukan ingin mengagungkan Nabi, tapi engkau ingin mengagungkan dirimu sendiri. Pengen disanjung-sanjung punya majelis paling besar, padahal bertentangan dengan syariat. Ingin disebut punya jamaah paling besar, bukan untuk baginda Nabi. Itu bahaya sekali. Semoga Allah mengampuni semuanya dan berikan hidayah kepada semuanya, memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Baik, kemudian kita sebetulnya dengan kitab akidah. Akidah Khamsin, harapan kami semuanya memiliki buku ini, tapi tidak kita baca hari ini. Kita hadirkan tentang Maulid tadi, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wahai orang yang biasa merayakan Maulid Nabi, jangan biasa membawa hadis-hadis palsu. Man 'azzama maulidi wajabat syafaati. Ini hadis-hadis palsu dari mana, Ustaz? Kalau ngerayakan Maulid Nabi pakai ilmu. Enggak ada hadis seperti itu. Oh, ini paling disenangi oleh orang yang senang Maulidan. Lah itu yang menjadikan sebab hujatan, pukulan dari sana sini karena dia meriwayatkan, membawa riwayat-riwayat palsu. Man 'azzama maulidi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengagungkan hari kelahiranku wajabat syafaati. Dari mana itu? Nggak ada itu hadis. Makanya tolong para ustadz-ustadz yang senang maulidan itu sedikitlah belajar ya, biar tidak merusak maulid Nabi. Maulid Nabi adalah satu budaya yang indah ya, budaya. Budaya itu tentu ada dasarnya. Budaya kan berkreasi akal. Akalnya siapa? Akal orang beriman. Makanya selagi akalnya orang beriman yang berkreasi, maka budayanya budaya Islami, begitu. Nah, itu budaya. Di dalamnya tentu ada nilai-nilai pahala yang besar. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nah, barang siapa yang memulai sebuah kebaikan, kemudian maka dia akan dapatkan pahala kebaikan tersebut dan pahala orang yang melaksanakannya. Itu namanya budaya. Budaya itu hanya dimiliki manusia yang berakal. Yang tidak berakal nggak punya budaya. Ada budaya ayam, budaya kucing, budaya manusia. Budaya manusia berakal. Ide kreasi akal, budaya kreasi akal. Akalnya orang beriman, maka budaya Islami. Ini saja insya Allah. Kita lanjutkan dengan kitab At-Targhib wa Tarhib. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke 35. 35 sudah atau belum? An Sahal bin Mu'adz ibn Anas an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Mu'adz bin Anas an abihi, dari ayahnya, beliau bercerita anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man 'allama ilman, barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, falahu ajrun, maka orang tersebut mendapatkan pahala. Falahu ajru man amila bihi, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang mengamalkan ilmu tersebut. La yanqusu min ajril amili, tidak akan mengurangi pahala dari yang melakukannya. Sebelumnya kan himbauan agar kita menjadi penuntut ilmu. Setelah menjadi penuntut ilmu kadang malas dia. Ilmunya hanya disimpan. Maka dimotivasi oleh baginda Nabi, ajarkan. Ajarkan ilmu yang kau pelajari selama ini. Jika engkau ajarkan kepada seseorang, kemudian orang itu mengamalkan ilmumu tersebut, maka orang tersebut mendapatkan pahala. Dan ternyata engkau yang telah mengajarinya pun mendapatkan pahala sama yang didapat oleh orang yang mengamalkan ilmumu tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kita mendapatkan pahala seperti yang mereka lakukan. Makanya dikatakan, kalau dalam Al-Quran kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Bagaimana pengangkatannya? Ternyata tidak cukup dengan pengangkatannya, pengangkatan dengan pengangkatan dan pengangkatan. Di saat dia mengamalkan ilmu, karena dia banyak ilmu, lalu mengamalkan, jelas ini akan naik pangkat. Seorang berilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya, pasti dong jelas dia akan dengan mengamalkan ilmunya, dia akan naik pangkat pahalanya, derajatnya. Ternyata tidak sampai di sini, terangkatnya lagi bagaimana? Di saat dia mengajarkan ilmu kepada orang, maka dia pun terangkat. Makanya terangkat dan terangkat. Orang yang diajari mengajarkan lagi, terangkat lagi. Maka jangan sampai orang yang punya ilmu kemudian malas-malasan menyebarkan ilmunya. Ini motivasi dari baginda Nabi SAW. Yang punya ilmu, sebarkan ilmumu. Ilmu yang kau sebarkan, ketahuilah, itu akan menjadikan sebab engkau terangkat derajatmu. Akan dapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang disebut ilmu di sini adalah sesuatu yang menjadikan kebaikan di akhirat. Selalu begitu. Selagi menjadi sebab kebaikan di akhirat adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu, kita harus mendefinisikan ilmu itu ilmu apa.
Nanti asal ilmu, saya ngajari ilmu nyuri. Ya tuh. Ilmu ngerampok, ya bukan ilmu itu. Ilmu yang menjadikan sebab kebaikan kita di akhirat. Biarpun itu tanpa ilmu dunia. Saya ajarkan ilmu untuk bercocok tanam. Tapi yang diajari adalah orang beriman. Dia akan bayar zakat setelah itu dan banyak berderma nanti setelah panen. Wah, ini ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Begitu sebaliknya, biarpun katanya ilmu Al-Quran, kalau kita ajarkan kepada orang yang niatnya jelek, maka tidak akan ada faedahnya nanti. Seperti itu. Jadi pentingnya menyebarkan ilmu. Nanti ada di hadis selanjutnya ya, hadis berikutnya. Biarpun masih panjang, masih jauh, kami kasih bocoran lah bahasa hari ini supaya tidak ngenes bagi saya ini bukan orang alim, bagaimana nih bisa naik pangkat nih. Saya bodohnya tuh bukan bodoh kuadrat nih. Gimana nih saya bebel, bodoh, gimana bisa terangkat saya? Kan begitu ya. Nah, nanti bab Ghibtah nanti ada di akhir hadis disebutkan setelah meyakini betul bahwasanya penuntut ilmu, orang yang punya ilmu, mereka punya pangkat tinggi dan seterusnya, maka sungguh Allah Maha Kasih memberikan peluang kepada siapapun untuk bergabung dengan mereka. Biarpun mereka tidak menjadi orang berilmu. Akan tapi mereka bisa saja nanti berjejer bersama para ulama. Nah ini ada disebutkan. Ya, nanti akan disebutkan. Itu siapakah mereka itu? Orang yang membantu para penuntut ilmu. Maka membantu para penuntut ilmu nanti akan bergandengan dengan penuntut ilmu. Dan orang yang membantu para ulama. Sehingga nanti disebutkan kamu itu harus menjadi orang alim. Kalau tidak menjadi orang alim, kamu harus menjadi orang penuntut ilmu. Kalau tidak bisa jadi dua-duanya, kamu harus menjadi pendukung dua-duanya. Maka disitulah engkau bisa bergabung dengan mereka. Nah, para ulama akan bergabung dengan baginda Nabi. Para ulama bergabung dengan Nabi. Ada satu sahabat Nabi yang begitu. Dia mengatakan, dia merasa dirinya adalah orang biasa, orang awam. Lalu berkata, ya Rasulullah, aku kok tiba-tiba tersadarkan pada satu keadaan bahwa aku akan sedih, sangat sedih. Bisa saja kalau mungkin kayak matilah aku, sangat sedih. Lalu Nabi bertanya, apa itu? Nanti ya Rasulullah kalau kamu di surga. Kalau engkau di surga ya Rasulullah, pasti surgamu tertinggi. Lalu aku di mana ya Rasulullah? Kalau seandainya aku masuk surga, surgaku pasti surga yang bawah. Engkau adalah surga yang paling tinggi. Nah, ini adalah kerinduan. Ternyata dengan kerinduan ini dijawab oleh Allah. Wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang patuh dengan Allah dan Rasulnya. Ya ini ngikuti ulama, ngikuti Rasulullah. Yang ngikuti Rasul itu ulama. Faulaika mereka itu adalah ma'alladzina an'amallahu alaihi minan nabiyyin wa syuhada wa sholihin. Mereka akan digolongkan bersama para nabi, para siddiqin. Jadi ada peluang bagi orang yang tidak alim untuk bisa bersanding dengan orang alim. Ya nanti insya Allah akan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang akan kita bacakan, yaitu mendukung para penuntut ilmu. Makanya kenapa kok ini kami menyeru besar-besaran. Anda kalau tidak bisa menjadi orang alim, Anda harus menjadi penuntut ilmu setiap saat. Kalau Anda tidak bisa menjadi penuntut ilmu, dukung mereka agar Anda tidak ketinggalan rombongan kemuliaan. Dan memang sungguh rombongan kemuliaan adalah pewarisnya Nabi. Pewaris Nabi adalah ulama. Maka siapapun yang mendukung para ulama akan bersama rombongan baginda Nabi SAW. Sehingga para orang-orang kaya yang cerdas, lalu angkat seperti itu, paham. Aku belajar masih lama. Nggak usah mondok 18 tahun, 20 tahun, tapi ternyata cukup dengan kekayaannya. Dia mendukung penuntut ilmu, dia mendukung para ulama. Ternyata apa? Almar'u yusharu ma'aman ahabba, dia akan digiring bersama yang dia cintai. Penuntut ilmu, ulama yang dicintai, jejer. Bersanding, bersama-sama. Makanya siapapun Anda harus menjadi salah satu. Anda menjadi orang alim. Kalau tidak, Anda rajin belajar. Kemudian kalau tidak, Anda dukung mereka, maka Anda akan bersanding dengan mereka nanti di akhirat. Kita lanjutkan hadisnya. Wa'an Abi Dzar. Dari Abi Dzar, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abi Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, di antara kedua, untuk engkau bepergian di pagi hari. Fatata'allama, kemudian engkau belajar ayatan min kitabillahi, satu ayat dari Al-Quran, satu ayat saja. Apalagi jika ayat yang banyak, itu khairun laka, lebih bagus dari bagimu, min antusalliya, daripada engkau melakukan salat mi'ata raka'atin, 100 rakaat. Ini menunjukkan begitu pentingnya ilmu. Bahkan dalam riwayat disebutkan abid dengan alim yang beribadah itu beda. Alim beribadah itu dilipat gandakan pahalanya.
Secara teori sangat jelas. Sebab orang alim itu bisa ngerti sunnah-sunnah, niat-niatnya. Lah kalau kita kan niatnya kalau melakukan kebaikan gitu-gitu saja kan. Sedekah, bantu fakir miskin saja. Lah kalau seorang alim bersedekah itu biarpun hanya 100.000 misalnya sama-sama. Ini tetangganya si bodoh bersedekah 100.000 nyantuni fakir miskin. Nah, tapi kalau si alim cerdas nggak niatnya macam-macam. Dia sambil nyantuni fakir miskin. Lalu diniatkan semoga pahalanya kepada ibundaku, ayahandaku. Saya jadikan inti pengikat antara aku dengan fakir miskin. Semoga aku menjadi tambah cinta fakir miskin, tambah sayang fakir miskin. Dan aku sampai dan semoga pahalanya makai kepada ibunda, ayahandaku, tanda bekti dan sebagainya. Loh, niatnya banyak. Makanya orang alim tuh yang mempunyai ilmu. La antaqdua dan kepergianmu fatata'allama kemudian kamu belajar baban minal ilmi, satu ilmu umila bihi lam yu'mal bihi. Kau belajar ilmu biarpun kamu belum bisa mengamalkannya. Yang penting belajar dulu. Ini adalah pahalanya belajar dulu. Belajar ini sudah ibadah. Makanya ini bukan sarana menuju ibadah, tidak. Duduknya kita di saat menuntut ilmu sudah punya nilai ibadah. Ibadah tadabbur, ibadah tafakkur, ibadah merenung yang diajarkan, yang diperintahkan. Sehingga kalau Qadiyat mengatakan tafakkuru sa'ati khairun min ibadati sanati, merenung sesaat begini ini lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Karena dengan merenung ini menjadikan ibadah kita jadi benar yang semula salah. Ya, pembenarnya yang bisa membenarkan ya dengan kita duduk di tempat ilmu semacam ini. Maka ini tempat mulia. Yang kemarin tidak tahu ya mengerti. Yang kemarin tidak sadar menjadi sadar. Yang kemarin kurang baik menjadi baik karena kesadarannya dengan ilmu. Maka dikatakan ini duduknya saja sudah merupakan sebuah kemuliaan. Allah turunkan rahmat kepadanya sebelum mendapatkan ilmu. Allah berikan pengampunan kepada yang hadir sebelum mendapatkan ilmu. Dikatakan khairun laka min an tusalli, lebih bagus bagimu daripada engkau salat alfa rakaatin, 1000 rakaat. Ini maksudnya memberitahu tentang keutamaannya duduk di tempat semacam ini, bukan untuk menghentikan salat sunnahmu. Jangan salah itu. Salat sunnah, wah kalau itu saya ngaji aja nggak usah pakai salat sunnah. Nah ini mulai bebel, bukan ngaji. Mengaji itu biar bisa salat sunnah kok. Contohnya gara-gara ngerti hadis ini, ya sudahlah, yang penting ngaji aja, nggak usah sholat sunnah-sunnahan. Karena ini lebih bagus daripada 1000 rakaat. Mending ngaji aja, nggak usah sholat sunnah. Nah ini balik bebel banget ini. Belajar begini ini agar bisa sholat sunnah. Ini hanya perbandingannya. Karena sholat sunnahmu itu karena belajarmu. Kamu tidak akan bisa melakukan sholat sunnah kecuali karena kamu belajar. Maka dengan belajar kamu bisa sholat sunnah. Maka intinya belajar ini. Kemudian setelah belajar kamu lakukan sholat sunnah, kan begitu. Sholat sunnah sebanyak apapun tanpa ilmu juga nggak dianggap sah. Jadi ini bukan berarti kita memisah sholat sunnah, kemudian dipisah dengan menuntut ilmu. Bagusan menuntut ilmu, sudah mending nggak usah sholat sunnah. Oh nggak begitu kisahnya. Kisahnya sholat sunnahmu yang banyak itu baru akan benar kalau kau menghadiri majelis ilmu. Biar tahu hukumnya, tahu ilmunya untuk melakukan sholat sunnah. Dan di saat kau menghadiri ilmu itu harus ada buahnya dong. Ngapain hadir ke tempat ini kalau bukan untuk mengamalkan sunnah? Jadi bukan berarti menghentikan sholat sunnah. Jangan salah paham di sini. Waduh kalau gitu lah ngajari aja deh. Tidak usah sholat sunnah. Cukuplah ngaji. Lebih bagus daripada 1000 rakaat. Ngaji lebih bagus dari 1000 rakaat. Sholat bukan sudah ngaji tadi. Lebih bagus dari 1000 rakaat. Wah ini. Ngajinya suruh ngapain sih tadi? Oh pengajiannya kata ustadznya suruh kita perbanyak sholat sunnah. Nah itu kok tidak kau amalkan kok Mas Ile. Pengajiannya nyuruh sholat sunnah kok. Nah ini kan kadang-kadang orang aneh dalam memahami satu ilmu. Dipisah-pisah, dipotong-potong. Baik rawahu Ibnu Majah wa isnaduhu hasan. Dikatakan Ibnu Najah dan dikatakan bahasanya isnadnya adalah isnad yang bisa diterima hasan. Cuman sebagian muhadditsun, kebanyakan muhadditsun mengatakan kelemahan hadis ini untuk fadhail amal, untuk keutamaan amal, untuk memotivasi kita dalam beramal, maka bisa saja hadis tersebut kita gunakan. Kemudian selanjutnya, wa an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah, kebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, ala inna dunya, ini disebutkan ad-dunya saja, mukhtasar. Ad-dunya mal'unatun. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terkutuk. Bukan berarti kita disuruh mengutuk dunia. Oh tidak. Dunia, zatnya dunia adalah benda-benda mati. Akan tapi dunia ini bisa menjadikan sebab kita dijauhkan dari rahmat Allah. Menjadi sebab orang terkutuk. Bukan dunianya yang terkutuk.
Dunia nggak ada dosa, nggak ada salah. Tapi dunia ini bisa menjadikan orang-orang terkutuk. Terkutuk maknanya terjauhkan dari rahmat Allah. Yaitu di saat mereka terlena dengan dunia. Mencari dunia tapi hanya untuk dunia. Maka dia terlena, dialah yang terkutuk. Sehingga dijauhkan dari rahmat Allah. Dan banyak orang-orang semacam itu. Sehingga kalau orang sudah dijauhkan dari rahmat Allah, lihat, rahmat Allah itu yang paling indah kan di surga. Maka biarpun dia kaya raya, ternyata susah melakukan perbuatannya ahli surga. Berderma nggak gampang. Padahal kalau bicara tentang kekayaan, dia sangat kaya raya, harta melimpah. Tapi kenapa dia tidak bisa berbuat baik? Karena apa? Dia terjauhkan dari rahmat Allah, mal'un. Tertipu dengan dunia tersebut. Tapi orang cerdas akan menjadikan dunia, dia selamat. Mal'unatun, mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya adalah menjadi sebab orang terkutuk, terjauhkan dari rahmat Allah. Illa, kecuali zikrullahi, zikir kepada Allah. Jadi zikir itu kan juga kejadiannya di atas dunia. Zikir kepada Allah itu zatnya zikir bisa, tapi berikutnya wa mawalahu lah, ini loh yang harus dipahami. Zikrullah adalah mengingat Allah. Lah mengingat Allah itulah yang menjadikan kita selamat. Wa mawalahu, dan segala sesuatu yang mendukung kita untuk bisa ingat Allah. Nah inilah, apa yang bisa dijadikan ingat Allah? Lah biarpun katanya dunia, tapi kalau kita jadikan sebab kita ingat Allah, maka tidak lagi menjadi sebab kita terkutuk. Kekayaan yang melimpah lalu kita gunakan untuk kebaikan, yang semula dia menjadikan kita terkutuk, ternyata karena harta tersebut kita jadikan untuk sesuatu yang menjadikan kita ingat Allah, wa mawalahu, maka menjadilah kita tidak terkutuk. Ini banyak orang dengan jabatannya. Jabatan dunia. Menjadikan manusia terkutuk, terlena. Menjadi orang yang sewenang-wenang dalam berkuasa. Berbuat kedoliman. Orang kecil bisa berbuat dolim. Semakin gede kedolimannya. Punya tahta berdolim. Kalau menjadi seorang raja, pasti kedolimannya lebih besar lagi. Nah ini. Tapi tahtanya dijadikan untuk ingat Allah. Menjadikan tahtanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini harus dipahami oleh calon-calon presiden, calon-calon gubernur. Sebab kursi kepresidenan, kegubernuran itu adalah menjerumuskan. Kecuali bagi orang yang menyadari bahasanya itu semua bisa dijadikan sebab dia ingat Allah, yang dalam bahasa Nabi wa mawalahu. Kemudian siapa lagi yang tidak terkutuk di dunia ini? Tadi zikir kepada Allah dan segala sesuatu yang menjadikan kita bisa zikir, bisa ingat kepada Allah. Pendukung-pendukungnya mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian wa'aliman, orang alim terbebas dari terkutuk. Karena apa? Dia ngerti mana yang tidak baik dari dunia. Tentunya alim di sini ada penjelasannya, ilmu yang manfaat. Aliman, dia mengerti yang nggak boleh, mengerti yang haram, mengerti yang menjadi sebab Allah murka, maka dihindari. Au muta'aliman, orang yang berusaha untuk tahu. Biarpun dia masih banyak melakukan kesalahan karena kebodohannya, tapi dia sudah belajar, maka dengan belajarnya sudah diangkat oleh Allah, diampuni oleh Allah karena dia belajar. Nah ini pentingnya, ini hadis ini intinya adalah tentang aliman dan muta'alliman. Biarpun hadis sebelumnya juga penuh makna. Kalimat sebelumnya penuh makna, akan tapi pengarang memasukkan hadis ini yang dibidik adalah lafad wa aliman wa muta'alliman. Maka yang menjadikan terbebas daripada terkutuk dengan dunia ini adalah orang-orang yang menjadi seorang yang alim atau muta'allim, penuntut ilmu atau orang alim. Maka berusahalah Anda menjadi orang-orang yang seperti itu, orang alim, atau kalau tidak muta'allim, orang yang menuntut ilmu atau yang punya ilmu. Sehingga proses menjadi seorang alim adalah menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu agar kita mengerti. Kita begini, ini datang untuk agar kita tahu ya. Hanya tadi disebutkan di hadis sebelumnya, di samping agar kita tahu, kita ingin mendapatkan pahala. Ini kan ibadah sudah. Ini ibadah, di samping ibadah memang kita ingin tahu, tambah ilmu. Maka jangan ragu wahai para ibu, para bapak untuk menghadiri majelis semacam ini. Terserah apakah Anda bakal faham atau tidak. Biarpun mungkin ustadznya ngomongnya nggak jelas atau mikrofonnya macet, Anda tetap mendapatkan pahala. Soundnya nggak jelas, soalnya nggak kedengaran dan sebagainya, Anda mendapatkan kok. Yang ngasih ilmu adalah Allah ke hati Anda langsung, ilmu laduni. Seperti itu. Pemahaman yang benar. Ini ya. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dianggap ini adalah hadis hasan, dan juga Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Nah ini tentang keutamaannya seorang alim dan penuntut ilmu. Kemudian ada satu hadis lagi kami tambahkan tentang faslun fi rihlah fil ilmi, pentingnya kita bepergian menuntut ilmu. Anda tadi waktu berjalan bepergian menuntut ilmu. Dari rumah ke tempat ini. Rawah Ahmad wa Tabrani, Imam Ahmad, Imam Tabrani meriwayatkan an Sofwan bin Asal. Dari Sofwan bin Asal qala, beliau berkata, "Ataitun Nabi, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masjid." Aku mendatangi Nabi, beliau di masjid. Muttaki'un ala burtihi. Muttaki adalah bersandar dengan burdah.
Burut itu adalah kain lebar yang dari bulu atau wol, kain dari wol yang diselimutkan begitu, kemudian yang diselimutkan, kemudian bisa jadi dijadikan itu adalah apa namanya, untuk ihtiba. Ihtiba itu untuk nyandar. Jadi pernah kita contohkan, jadi sandaran orang Arab itu adalah bukan kursi kadang. Namanya apa? Kain diikatkan di lutut, kemudian nyandar itu enak banget itulah. Jadi ihtiba bisa dicontohkan sebentar ya, itu enak banget ini. Coba. Mau duduk di kursi ya? Ini kalau orang Arab, ini sudah gini. Ini sudah tidur nih. Allah enak ini, punggungnya sudah enak ini. Ini kayak sandar nih, berjam-jam sudah kuat. Kalau mau coba, jangan sekarang, nanti ganggu orang. Ini sudah punya sandaran ini enaknya nih. Ini sambil nunggu, sambil ngajarin, Masya Allah. Karena capek ini kan, berjam-jam lah. Anda kan banyak tidur, kaum rebahan ini. Ini bagi yang banyak ngajar, biasanya perlu ini sandarannya, nggak ada kursi begini nih. Nah, Nabi punya kain diselimutkan begini, lalu disandar, sambil sandar begini. Lalu sahabat tadi ada yang datang. Ini, mau coba nanti, di rumah aja, jangan di sini. Ini enak, sudah kayak tidur. Masya Allah. Ayo. Nah, burdah Nabi bersandar seperti itu di masjid. Lalu datang sahabat Amma, ada kadang beliau punya kain warna merah, ada kadang warna hijau, ada warna hitam, ada putih. Jadi warna bermacam-macam. Jadi nggak ada warna yang dilarang. Ada warna serem nggak ada, warna nggak ada. Ada merah Nabi pernah juga pakai, yang warna hitam juga pernah pakai, yang warna ini ahmar merah. Kemudian juga Nabi menyebutkan paling bagus warna adalah putih ya. Bukan berarti yang lain nggak boleh. Jangan sombong Anda dengan baju putih Anda. Harus putih. Nggak boleh, nggak putih nggak bagus. Jangan sombong dengan keputih. Yang lain, kalau dia seragam sekolah ya patuhlah seragam sekolah ya. Tapi di majelis nggak pakai seragam. Cuman putih ya lebih bagus. Tapi yang lain boleh. Baik. Kemudian faqala bertanya. Kemudian faqultu lahu, kemudian aku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini jitu atlubul ilma." Aku datang untuk menuntut ilmu. Safwan bin Asal ini dalam riwayat yang berbeda-beda ceritanya bahwasanya dia tuh suka bepergian. Lalu dia kerepotan di dalam urusan sepatunya itu. Lalu pernah dengar Nabi mengizinkan kita tidak usah lepas sepatunya, namanya masuk al-khuffaini. Khuf itu adalah sepatu. Lalu datang ke Nabi lah ini. Datang ke Nabi untuk bertanya tentang ilmu. Faqala marhaban bi talibil ilmi lah inilah. Nabi di saat ada orang datang menuntut ilmu disambut. Sama Imam Malik juga. Dan para ulama itu kalau orang datang menuntut ilmu dia, Imam Malik itu. Bisnis besar dia. Konglomerat dia. Kaya raya Imam Malik. Jadi kalau ada orang datang untuk bisnis, itu biasa dia pakai. Kalau bahasa sekarang pakai kohoblong deh, biasa aja deh. Kalau pebisnis datang nemui beliau ya biasa ngobrol dagang. Tapi di saat yang datang menuntut ilmu, beliau langsung datang ke kamar. Ganti baju. Pakai baju yang paling bagus. Pakai minyak wangi. Kursinya ditinggikan. Lirik ke kubur baginda Nabi. Kemudian menyampaikan ilmu. Wibawa. Jadi kalau sudah penuntut ilmu dihormati betul. Pebisnis mah biasa. Tapi kalau penuntut ilmu langsung kayak Nabi Muhammad. Marhaban. Disambut. Bitolibil ilmi wahai penuntut ilmu. Kalau bisnisnya biasa saja. Cuman sekarang kebalikannya. Kalau bicara bisnis yang di hotel mewah ya. Kalau ngaji di bawah saung bocor. Ini keblinger ini. Nah, bisnis kok tempat mewah bayar. Enggak. Kalau Imam Malik tidak. Penuntut ilmu dihormati betul. Dalam riwayat lain, "Idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah wa qnuhum." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi menyebutkan untuk kita, jika datang kepada kalian penuntut ilmu, sambut mereka marhaban marhaban, selamat datang wahai wasiatnya Rasul. Wasiatnya apa? Orang-orang yang dipesankan oleh Rasul agar kita perhatikan mereka. Lalu Nabi mengatakan, "Wa qnuhum," perhatikan mereka. Maka kalau Anda memperhatikan para penuntut ilmu berarti Anda menyambut seruan baginda Nabi. Uqnuhum. Perhatikan, rawat mereka. Anda mendapatkan kemuliaan. Ini dalam riwayat lain. Ini Nabi menyebut marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Lalu Nabi setelah menyambut Nabi memberikan
semangat dan memberikan kabar gembira. Inna talibal ilmi, penuntut ilmu seperti kamu itu. Dan itu berlaku untuk semuanya. Sampai hari ini dan hari kiamat. Tahuffuhul malaikatu, malaikat meliputinya. Meliputinya malaikat, para ulama mengatakan malaikat ikut hadir, ada mengatakan secara dohirnya. Sebagian maknanya tahuffuhu biddu'ai lahu. Sebagian mengatakan bahasa malaikat berbondong-bondong mendoakan orang ini. Dalam riwayat lain, tadu'u ajnihataha ridham bima sona. Malaikat meletakkan sayapnya, menyambut. Sebagian sayapnya taruh di bawah sebagai alas, sebagian lagi taruh di atas untuk pelindung. Nah, itu begitu mengagungkan para malaikat, memuliakan para penuntut ilmu. Sayapnya sebagian diletakkan di bawah sebagai fursh, sebagai tempat duduknya para penuntut ilmu, dan sebagian lagi taruh di atasnya sebagai payungnya. Maksudnya adalah menunjukkan kalau para malaikat memuliakan para penuntut ilmu. Tahuful malaikatu bi ajnihatiha, malaikat meliputi dengan sayap-sayapnya. Sebagian memaknai betul-betul seperti itu, bagian maknai dengan doa-doa, panjatan doa untuk penuntut ilmu. Tumayarkabu ba'dhum ba'dha. Kemudian malaikat pada berbondong datang. Berbondong datang, kalau orang kan jejer. Pada yang berderet. Kalau malaikat kan bisa kemana-mana. Ke atas, jejernya ke atas. Makanya seolah-olah saling tunggang menunggangi. Enggak. Kalau malaikat kan bisa di atas. Kalau kita di atas mah namanya apa ya? Yang injek-menginjek kan begitu ya. Tadi tiba-tiba malaikat semuanya sampai langit. Malaikat memenuhi. Hanya untuk menghormati siapa? Para penuntut ilmu. Hatta yablughu samaa, sampai ke langit. Sama'id dunya, sampai ke langit yang pertama itu. Min mahabbatihim, saking senangnya, saking cintanya kepada penuntut ilmu, lima yatlubu, dari apa yang dicari. Jadi penuntut ilmu itu dimuliakan. Dan ini harus kita pahami. Dan jangan berkata, kayak apa sih malaikat? Jangan. Tidak boleh kita merendahkan apa yang disabdakan Nabi. Kita tidak pernah melihat. Tapi kalau Nabi yang berucap, kita percaya. Malaikat turun, malaikat meletakkan sayapnya, malaikat memayungkan sayapnya, malaikat mendoakan, kita yakini. Karena Nabi yang menyebutkannya. Intinya adalah agar sadar bahwasanya penuntut ilmu itu mulia. Malaikat memuliakan, maka kita sebagai manusia tentu harus bisa memuliakan para penuntut ilmu. Sehingga beruntunglah Anda, hai hamba Allah, yang bisa menjadi seorang alim. Beruntunglah Anda yang menjadi seorang penuntut ilmu. Dan juga Anda beruntung kalau hidup Anda adalah orang yang bisa memperhatikan orang alim atau memperhatikan penuntut ilmu. Jika Anda menjadi yang keempat, maka Anda menjadi orang yang rugi. Disebut oleh Imam Ali. Jadilah kau penuntut alim atau penuntut ilmu atau pecinta mereka. Kalau tidak, kau akan rugi jadi yang keempat. Maka ini ayo kita berbondong-bondong. Hari ini Anda ingin mengumpulkan semuanya. Pengen jadi orang alim, pengen jadi penuntut ilmu. Anda pun juga berderma untuk para penuntut ilmu. Anda ingin lengkap menjadi alim, muta'alim, dan pendukung orang penuntut ilmu. Nah, ini orang-orang besar kayak Imam Malik. Imam Malik menjadi alim. Tapi sesaat menjadi penuntut ilmu juga. Sesaat memuliakan para penuntut ilmu. Lengkap. Tapi kalau tidak menjadi salah satu adalah akan menjadi orang yang rugi. Wa isnaduh jayyidun, isnadnya dikatakan jayyid. Hadis yang bisa diterima, Masya Allah. Ini saja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Merindukan kita kepada ilmu. Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu. Dan semoga apa amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Dan seperti biasa kami akan berikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya, Anda dapat menghubungi di nomor interaktif 0823 4071 3338. Kami ulangi, di 0823 4071 3338. Juga kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan membacakan pertanyaan yang datang melalui sosial media. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah izin bertanya. Ijab kabul nikah, ada wali mengatakan yang pertama, ya fulan, saya kawinkan anak perempuan saya kepada engkau. Yang kedua, ya fulan, saya nikahkan engkau kepada putri saya. Kalimat yang pertama banyak yang mengatakan tidak sah. Alasannya yang menikahi itu laki-laki bukan perempuan. Seperti ayat Quran, fankihu ma toba, maf'ulnya perempuan. Mohon penjelasannya Buya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana masalah akad itu jangan dipersulit. Sehingga menjadikan orang ragu-ragu. Kalau dihubungkan dengan masalah ilmu nahwu ya, maf'ulnya itu dua-duanya. Wong yang nikahkan bapaknya.
bapaknya perempuan nikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki atau nikahkan seorang laki-laki dengan anak perempuan. Ini dua-duanya maf'ulnya hanya dibulak-balik saja, mana maf'ul awal, mana maf'ul tsani. Cuman kadang orang senang main-main bahasa seolah-olah malah bikin orang bingung coba. Yang fa'ilnya tuh aku seorang ayah. Maf'ulnya dua-duanya, pengantin perempuan sama pengantin laki-laki itu maf'ul yang dinikahkan. Jadi jangan bikin jangan bikin ragu-ragu deh kalau orang mau nikah biar semua. Aku nikahkan putriku denganmu atau aku nikahkan engkau dengan putriku ya sama. Gak usah dibikin-bikin bingung. Dua-duanya maf'ul kok dalam bahasanya. Maf'ul tahu ya, yang dikenai pekerjaan. Jadi yang menikahkan bapaknya, bapak kan nikahkan mantunya laki-laki kepada putrinya, menikahkan putrinya pada calon mantunya. Cuman ada sebagian para ustadz juga kadang-kadang bikin ragu-ragu, hanya sedikit jeda bilang, gak sah, kamu ini. Kemudian ada mitos lagi, kalau nikahnya gemeteran nanti hidupnya gak tentram. Lah ini kan, ini ustadz aneh-aneh, sudahlah biasa saja, jangan bikin-bikin pusing. Bahkan kalau seandainya nikahnya action, laki-lakinya dulu, Pak, nikahkan anakmu kepadaku. Wah, pakai dia duluan ini. Karena dia sudah sangat kebelet. Sah juga kok. Kemudian ayahnya mengatakan, ya aku nikahkan. Itu juga boleh kok dibalik begitu. Jadi sederhana ya, hanya karena biasanya angkah tuka wa zawwajtuka, kemudian di saat ada takbir yang sedikit berbeda, akhirnya menjadi bingung. Yang jelas harus pakai jazm, benar-benar aku telah nikahkan. Gitu loh. Ini saja ya, jangan. Maksud kami apa? Membiasakan jangan bikin orang beragu, bahkan orang bingung. Kadang-kadang, ulang ini. Ulang lagi. Kenapa diulang? Ya Ustadz. Nikah itu sekali sudah sah, yang kedua nggak akan ada akad lagi. Sudah sah mau diaketin lagi. Nah, ini wuduknya was-was, jangan masuk bab akad nikah was-was. Ustadz was-was suruh nikahkan, pusing nanti. Nggak sah lagi, nggak sah lagi. Terus bagaimana? Selagi memenuhi syarat, kemudian selesai. Nikah yang kedua nggak ada artinya. Sudah sah kamu nikahkan lagi. Masa, ibu mau saya nikahkan anda dengan suami anda? Ini Bu Yani ngelantur, saya sudah suami istri kok. Jadi tolonglah sederhanakan oleh para ustadz, jangan anda bikin ragu-ragu. Sebab ada keyakinan yang salah di masyarakat. Kalau menjawabnya gemeteran agak bingung, itu adalah hidup rumah tangganya enggak ada urusannya dengan itu. Oh dia nikah pertama gemeteran kan wajar aja dong. Biarpun ustadz kadang-kadang yang terlalu senang kobil itu mungkin tertawa barangkali senang ya. Jadi yang penting menerima yang benar, jangan bikin ragu. Maksud kami para ustadz jangan bikin gemeteran, orang ketakutan sampai punya prasangka buruk ya. Memang dikatakan dalam mazhab Syafi'i nikah itu betul hati-hati. Tapi hati-hati bukan berarti kita masuk wilayah was-was seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Bu, selanjutnya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sumatera Utara, Ustaz. Baik, bisa bertanya langsung kepada Buya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Semoga Buya dan keluarga Allah beri panjang umur sehat di saat kita dalam berdakwah ya. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin saya pertanyakan, Buya, saya di rumah punya rumah induk yang besar, Buya, dan juga orang tua pernah berpesan, kalian di sini aja deh rame-rame, sambilan juga ngerawat orang tua, Buya. Bikin apa? Sekarang juga sambil ngerawat orang tua di masa sepuhnya, Buya. Suruh bikin apa? Maksudnya kami orang tua mengarahkan kami semua anak-anak yang sudah menikah ini untuk tetap tinggal di rumah bersama orang tua, Bu ya. Yang inti pertanyaannya, Bu ya, di setiap kami yang keluarga kandung ini telah mempunyai anak masing-masing yang masih kecil, Bu ya. Dan setiap pertanyaannya dalam hukum Islam itu bagaimana ya, Bu ya, hidup bersama sepupu satu rumah. Bahkan jika ada anak kecil yang salah, istri sering bilang, itu tengok tuh karena anak kakakmu begini, anak kita ngikut juga yang tidak baiknya. Mungkin itu saja, Bu ya. Pertanyaan dari saya bagian dalam pandangan Islam tentang hidup berumah tangga satu atap dengan sepupu ya. Sekian, terima kasih, Bu ya. Waalaikumsalam. Menjadi orang cerdas memahami sebuah keinginan itu penting. Jadi jangan difahami lafadznya, tapi maknanya. Jadi orang tua Anda, ini sebetulnya maknanya. Orang tua Anda mengatakan, kamu kumpul aja di sini. Maksudnya apa? Jangan sampai di antara kalian cerai-berai, bermusuhan, dan seterusnya. Ada orang memperhatikan lafadznya. Gak boleh, ini pesan Umi Bapak gini. Makanya biarpun berantem terus. Yang maksudnya adalah perlu keakraban tetap terjalin. Tinggal di rumah tersebut. Itu makna.
Adapun masalah bertemunya jasad di situ ya jika memungkinkan. Kalau ternyata sudah tidak sehat, apalagi sepupu dengan sepupu, kan bukan mahram juga, sudah mulai gede, rumah sempit, istrinya ipar dengan ipar dan bermasalah, mungkin masalah aurat segala macam, ya sudah tidak sehat. Maka harus membangun rumah sendiri. Tapi niat ibunda harus tetap diwujudkan agar kita tetap akrab kumpul di situ. Maka jadikan itu tempat untuk bertemu seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ada yang tinggal di tempat tersebut. Kemudian menyiapkan makanan. Mungkin giliran biarpun tuan rumahnya tidak usah buat masakan. Nanti giliran anak pertama datang bawa masakan dan sebagainya. Intinya itu yang harus Anda pahami. Bukan dohir bertemunya. Dan juga kami ingatkan kepada siapapun dalam membangun rumah itu memang kemandirian itu kadang mempermudah. Sebab kalau Anda dengan saudara Anda, lalu punya anak. Anda ingin melarang anak Anda nonton film, nonton televisi. Ternyata sepupunya nonton televisi. Anda nggak bisa. Anda ingin melarang anak Anda untuk pegang HP dalam usia seperti itu. Ternyata sepupunya megang handphone juga. Berantem nanti dengan Anda. Jadi banyak hal ya, maka kemandirian itu penting juga. Tapi ingat, biarpun Anda mandiri, tetap kebersamaan yang dirindukan oleh orang tua harus Anda wujudkan. Keakraban, saling cinta, itu maknanya. Bukan Anda tuh ngambil dohirnya lafad, kumpul tok tapi berantem terus. Mana diinginkan? Ya, jadi tolong yang difahami maknanya adalah bersatu hanya hati Anda. Kebersamaan Anda itu harus dihadirkan. Adapun masalah rumah, kalau sudah Anda lihat rumah tidak sehat, masalah aurat dan sebagainya, Anda membangun di rumah, bangun di tempat yang lain. Kalau ibu meninggal bukan berarti Anda tidak melaksanakan wasiat. Wasiatnya masih Anda penuhi karena bertemunya hati jauh lebih penting. Seperti itu ya. Jadi kalau di rumah sudah tidak sehat, jangan dipaksakan di situ. Mohon maaf, mungkin ada sepupu yang kurang baik atau kurang menjaga kehormatan dan sebagainya. Anda laki-laki. Sepupu Anda di situ perempuan. Anda menjaga, tapi sepupu Anda yang perempuan tidak menjaga. Kan Anda dosa juga setiap saat. Keluar masuk sebebas-bebasnya dia. Anda sudah waktunya untuk hijrah dong. Bahkan menjadi wajib keluar dari rumah tersebut jika Anda tidak bisa menekatkan syariah. Jangan mempertahankan hanya rumah di situ pesan ibunda dan ayah Anda. Pesan Nabi harus Anda dengar dulu. Nah itu. Ini bukan melanggar ibunda, enggak. Yang melanggar ibunda Anda bermusuhan, Anda berperang. Seperti itu ya. Anda boleh membangun rumah sendiri, tapi dengan catatan rumah ibunda, rumah pusaka harus menjadi tempat bertemunya hati. Anda bisa bangun rumah sendiri, kemandirian Anda, kemudian Anda dalam mendidik anak dan juga menjaga aurat istri dan seterusnya. Itu saja insya Allah. Tolong jaga semuanya, fahami makna. Jangan hanya memahami lafadznya saja. Maknanya apa sih tujuannya? Tujuannya apa? Gitu loh. Tujuannya adalah Anda tetap bersatu, tidak bertengkar, tidak bertikai. Dan memang kadang sebagian orang tua tuh ingin lihat anaknya semuanya berdekatan. Karena apa begitu cintanya sehingga kalau ada apa-apa bisa negur. Tapi sisi lain tidak diperhatikan bahwasanya gesekan dan sebagainya kadang terjadi. Bermusuhan kadang-kadang. Kelihatannya berdampingan satu rumah. Tapi ternyata berantem terus atau bertetangga. Tapi perang terus. Bukan hal yang baik. Yang terbaik adalah hati bertemu. Hati saling cinta. Hati saling menghargai. Hati saling menghormati. Itu yang diinginkan oleh orang tua yang soleh, yang baik atau yang solehah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya Buya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Baik, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Afwan Buya, Ana ingin bertanya, kemarin sempat melihat postingan Buya yang menjelaskan bahwa kehancuran rumah tangga karena kebolehan wanita tersebut membuka masa lalunya ketika sudah menikah. Nah, kejadian seperti itu hampir terjadi, tapi saya belum menikah, lagi ta'aruf, tapi beliau belum tahu kalau saya itu udah pernah menikah sebelumnya, karena beliau nggak pernah bertanya. Apakah saya boleh memberitahu kepada beliau atau gimana Buya? Soalnya selalu menghantui pikiran saya ketika saya ingin bercerita kepada beliau, tapi kayak ngerasa takut, ragu-ragu, saya ditolak dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang Anda lakukan adalah sebuah dosa, tidak perlu diceritakan. Na'udzubillah, kepleset tidak. Tapi kalau pernikahan Anda sebutkan. Kalau karena itu pernikahan adalah sesuatu yang halal. Janda jangan bilang perawan gitu maksudnya. Nggak ada perlunya. Karena apa? Karena gelar janda sebuah kemuliaan. Yang nggak benar adalah bekas pezina dan sebagainya, maka dia sebut. Jadi jangan menyembunyikan kalau itu sesuatu yang halal. Karena nanti ada hubungannya banyak kisahnya tentang kemahroman dan seterusnya. Kalaupun misalnya Anda telah menikah dengan seseorang yang mungkin tidak boleh diketahui statusnya dan sebagainya karena satu hal, ya nggak usah diceritakan laki-lakinya siapa. Yang penting ada seorang laki-laki baik sekarang sudah pergi, selesai. Nggak apa-apa kalau Anda menceritakan yang halal nggak. Tapi kalau ternyata Anda ingin
menyembunyikan hal tersebut, ya, dalam rangka tidak berbohong karena dia tidak bertanya, ya nggak bercerita juga nggak masalah. Cuman ini karena barang halal, sehingga kalau halal mungkin orang membicarakannya, tapi kalau barang haram orang tidak boleh membicarakannya. Anda tidak bicarakan, mungkin mertua Anda yang dulu ngomong, mantan mantuku, lah kan bingung. Karena ini halal, bukan aib. Jadi Anda terus terang saja bahwasanya saya sudah janda dan menikah. Apakah Anda harus terima? Kemudian sampaikan, tidak usah ragu karena itu halal. Tapi kalau keharaman nggak perlu Anda bercerita kepada siapapun. Kepleset dalam zina, tutup aib. Nikah bukan aib kok. Nikah bukan aib. Nikah adalah sesuatu yang halal, adalah kemuliaan. Bahkan bisa jadi, biarpun, tapi cara nikah saya adalah, mohon maaf, tidak pakai surat, karena waktu itu saya lagi kuliah. Jadi saya nikah ingin, yang penting halal dulu deh. Loh. Kalau begitu, bagi seorang laki-laki soleh, nilai plus. Berarti ini perempuan nggak mau haram dong. Bukan perempuan yang gampang pacaran. Ini berarti lebih hebat buat saya. Loh, kalau laki-laki baik bahkan menganggap itu sebuah kemuliaan. Oh, jadi kamu ke semester berapa nikah? Saya baru masuk kuliah, kata Abah harus nikah supaya tidak haram. Karena sering saya ditemani orang ini. Oh, ini berarti benar perempuan ini. Nggak mau macam-macam, nggak mau melakukan yang haram. Kalau laki-laki sehat akalnya pasti ngomong begitu. Karena apa? Berarti dia nggak mau urusan yang haram. Jadi pengennya nikah dengan cara yang halal. Biarpun nikah hanya sekedar untuk nikah kuliah. Ya kan? Nikah dalam untuk teman ini, karena sebagian seperti itu orang tua yang khawatir dan sebagainya. Sehingga kalau terjadi apa-apa memang sudah suami istri. Kalau tidak terjadi ya nanti terserah, pilih setelah kuliah mau selanjutkan atau tidak. Ini kan hak-hak mereka berdua. Mungkin sama-sama menjaga untuk tidak saling berhubungan dan sebagainya, sah saja. Karena halal ini adalah pintu kebaikan. Kalau seandainya kepleset, karena sudah halal. Seperti itu. Jadi Anda yang memperkirakan, kalau memang halal dan sudah diketahui oleh sebagian orang, tidak usah Anda sembunyikan. Anda sebagai seorang janda. Malah pembohong nggak enak. Bohong kamu sudah janda, bohongin saya. Nah ini. Tapi kalau ada, kamu pezina kok ngomong saya. Anda bisa mengatakan tidak. Saya mengatakan saya pezina. Dia ngomong, orang fitnah. Jangan diiyakan orang-orang. Membuka aib nggak boleh kita turuti. Kalaupun seandainya Anda memang naudzubillah pernah kepleset dalam zina. Kemudian ada orang buka aib Anda tidak boleh mengatakan, oh iya memang aku kepleset. Sudah, Anda diam saja. Katakan itu fitnah, selesai. Anda harus menutup diri Anda, menutup aib Anda dengan maksimal. Kenapa? Tanda Allah mengampuni dosa Anda adalah begitu. Senangnya Anda menutup aib Anda. Anda ingin menutup aib, hanya Allah yang tahu. Kemudian mohon ampun yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah laki-laki satu dan jamaah perempuan satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan dakwahnya. Begini Buya, tentang Maulid. Di tempat kami, di daerah kami ada koordinator maksiat gitu ya. Katakanlah germo, tempat maksiat karaoke dan penjual obat-obatan terlarang. Namun setiap tahunnya mereka selalu mengadakan Maulid. Dan yang hadirnya itu lumayan banyak. Begitu pula ketika korban, mereka selalu memberikan yang terbaik. Nah, yang jadi pertanyaannya begini Buya, bagaimana sikap kita hukumnya menerima daging korban dari mereka dan menghadiri perayaan Maulid di tempat seperti itu? Terima kasih Buya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda jangan curiga kepada orang yang melakukan sholat. Anda jangan curiga kepada orang yang berpuasa. Anda jangan curiga kepada orang yang melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya satu poin kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang katanya ahli maksiat, itu sebetulnya adalah begitu inginnya dia tetap connect dengan Allah. Tidak ingin diputus semua. Mungkin dia adalah orang tidak sholat, putus dengan Allah. Tidak puasa, putus dengan Allah. Tapi dia bingung, saya ingin sambung. Saya banyak putus dengan Allah. Lah sambungnya apa? Dalam acara kegiatan kebaikan lalu dia ikut. Hargai dia. Hargai dia. Seandainya kita berpikir jauh, paling tidak di malam itu mereka tidak berzina kalau dia pezina. Ya kan? Paling tidak di malam itu dia tidak berzina, sudah lumayan. Apalagi malam liburan, malam ramai, maulidnya pas malam itu. Berarti malam itu mereka sudah tidak berzina. Kalau memang itu banyak pezina di dalamnya. Atau berjudi di situ. Paling tidak hari itu sudah tidak berjudi, sudah lumayan. Nah, tentunya cara acaranya jangan sampai mengangkat syiar judinya.
Syiar maksiatnya tidak, memang murni adalah memang syiar Nabi Muhammad SAW yang dihadirkan di tempat tersebut. Jadi itu sah dan hal yang baik. Anda jangan membatasi kebaikan atas seseorang, nggak boleh. Dia masih ada sejahat-jahatnya dia, ternyata di hatinya masih ada baginda Nabi SAW. Jangan prasangka buruk, wah sudah begitu ngapain maulid gombal tuh, maksiat maulidan. Loh, Anda ini kok memutus semuanya. Anda melarang orang pengen sambung kepada Allah. Biarkan dia. Ada 5 poin kebaikan dari seorang hamba. Ada yang bisa melakukan 5 semuanya. Ada yang melakukan 4 saja. Ada yang 3 saja. Ada nggak bisa cuma 1, lumayan. Jadi kalau ada orang tidak sholat, ada orang puasa Ramadan tapi tidak sholat. Ada orang puasa Ramadan tapi tidak sholat. Anda jangan ribut dengan tidak sholatnya. Anda pahami bahasanya, alhamdulillah dia masih mau puasa. Itu saja. Adapun masalah sholatnya besok saya ajak. Kita harus pandai melihat sisi baiknya seseorang. Jangan kita tuh beragama lalu menjadi orang yang congkak. Menilai orang, oh dia adalah pintar ngaji tapi nggak pakai kerudung. Kerudungan tapi nggak sholat. Loh, alhamdulillah masih kerudungan. Daripada sudah nggak kerudungan, nggak sholat. Kan begitu. Jadi tolonglah kita punya mata itu yang cerdas. Jangan gampang mata merendahkan orang lain. Jadi mungkin tempat itu biasa maksiat. Tapi dari itu dia ingin mengajarkan kebaikan. Pengajian. Maulid Nabi sebenarnya kan maknanya adalah pengajian, biar kebaikan. Bismillah, ada yang di situ. Tentunya setelah itu, ustadznya pun ustadz yang cerdas. Jangan memotivasi bermaksiat. Lalu, enggak apa-apa kamu bermaksiat, yang penting maulidan. Ini kurang ajar ustadznya. Ini. Malah dia kan semoga dengan perkumpulan mulia ini, yang biasa bermaksiat segera menyesal menjadi orang soleh. Ini begitu dong caranya ngomong. Malah dimotivasi, enggak apa-apa, yang penting maulidan. Maksiat terusin, yang penting maulidan. Ini kan kurang ajar ini. Ini ustadz-ustadznya ustadz keblinger namanya. Makanya pun ceramah yang cerdas nanti. Yang bisa menyampaikan pesan-pesan mulia. Seperti itu. Sama di saat mereka memberikan sesuatu kebaikan. Terima kebaikan tersebut. Karena apa? Selagi dia masih sambung dengan kebaikan. Masih ada kebaikan di hatinya. Jangan Anda tolak. Selagi tidak benar-benar itu adalah murni harta haram. Contohnya, Pak Haji semalam saya ngerampok dapat nih. Saya bagi buat antum ustadz. Nah, nggak boleh Anda nerima. Tapi kalau sifatnya ada maksiat, ada dagangan, ada jualan, ada macam-macam, ada ini kuliner, ya sudahlah. Ada orang menerima dari kampung tersebut, Anda terima untuk kebaikan. Tapi kalau sudah mengatakan, ya, ini adalah hasil ngerampok saya. Atau seorang perempuan, mohon maaf, na'udzubillah, dia pezina. Pak Haji, rupanya dalam minggu ini pelanggan saya banyak. Ini saya. Itu pun tidak serta-merta Anda tolak kok. Kenapa? Dia masih ingin berbuat baik. Bisa saja kita terima, tapi pakai nasihat yang halus. Ya, ini akan saya letakkan bukan di tempat yang baik, akan tapi saya letakkan di tempat yang ini dengan harapan semoga dengan ini kamu nanti bisa dapat suami yang soleh, yang baik sampai kamu tidak bisa melakukan hal yang terus. Jadi harus ada nasihatnya. Jangan dibatasi orang ingin berbuat baik. Kalaupun kalaupun kelihatannya tampak adalah murni kejahatan, kejelekan, tapi kalau tampak kebaikan jangan serta-merta Anda tolak. Jangan-jangan sebetulnya itu adalah awal kebaikan yang banyak setelah itu di belakangnya. Kalau Anda tutup berarti akan tertutup kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini pokoknya jangan congkak dalam beragama. Jadi cuman kalau Anda sendiri yang ingin mengadakan tentu yang paling istimewa dong. Perayaan Maulid Nabi misalnya. Ada orang merayakan Maulid Nabi ternyata dibarengi dengan sesuatu yang tidak baik. Jangan dihentikan maulidnya. Ketidakbaikannya ditiadakan. Itu orang cerdas. Pohon di rumah Anda pohon jambu yang Masya Allah berbuah banyak. Ya kan? Ternyata esok hari ada uletnya. Anda punya anak paling takut dengan ulet. Jangan langsung ditebang pohonnya. Bunuh uletnya saja. Itu orang cerdas. Jangan, wah gara-gara inilah anakku ketakutan. Saya tebang pohonnya. Besok ngendas, tidak punya pohon jambu. Orang cerdas itu ya catat cerdas di mana-mana. Seperti itu ya. Sambut orang yang ingin berbuat baik. Karena bisa jadi kebaikan yang dihadirkan itu adalah awal kebaikan yang akan diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Kemudian satu pertanyaan dari jamaah perempuan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga Buria dan keluarga besar Al-Barjah ada dalam lindungan dan rahmat Allah selamanya. Mohon izin bertanya Buya, batasan-batasan sampai di manakah kewajiban orang tuanya dikala anaknya yang udah nggak mau mondok lagi. Dia berkeinginan untuk mencari pekerjaan, tapi orang tuanya tidak mengizinkan untuk cari pekerjaan. Orang tuanya berkeinginan anaknya mondok sampai selesai seperti kakaknya.
Masih berkewajibankah orang tuanya mengurus Buya? Syukron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik anak jangan pakai batas sampai kapanpun. Sehingga ilmu mendidik anak yang pernah kita hadirkan, mendidik anak itu ceritanya panjang dan itu berepisode. Ada mendidik anak sebelum terlahir, memilih pasangan yang baik, memilih ibunya yang baik, memilih ayahnya yang baik. Itu awal pendidikan. Kalau Anda seorang perempuan, milih bapak buat anakmu asal saja, Anda itu telah akan menghancurkan anak Anda. Siapa calon suamimu? Siapa calon istrimu? Kemudian di saat mulai anak ada di dalam rahim, apa yang harus Anda lakukan? Belajar untuk menyiapkan diri Anda untuk menjadi ayah yang baik, kelembutan. Kemudian kebiasaan di rumah harus kita bangun. Hal-hal yang tidak baik jangan sampai anak lahir nanti melihat ketidakbaikan di rumah. Sampai anak terlahir diberi nama yang baik, itu kan mendidik, diajarkan Al-Quran, ada akikah, kemudian mulai anak bisa berbicara, bertutur kata, sudah mulai mendidik. Mulai anak sudah mulai akil balik mendidik. Sampai terakhir itu ada pendidikan kepada anak di saat melanggar. Nggak boleh, ya sudahlah nggak ada. Di saat melanggar bagaimana mendidik lah. Di saat melanggar tentunya ini perlu dibantu dengan ahli yang lainnya. Di saat dewasa pun perlu dibantu dengan ahli yang lainnya. Kita tidak bisa mendidik anak kita dengan sendiri. Kita perlu bantuan ustadz-ustadz yang lain. Itu kan wajar. Orang sombong saja mengatakan, aku bisa didik anakku sampai sukses. Nggak bisa, saya tidak bisa didik anak saya. Saya minta bantuan pada para asatidz. Termasuk ibu tadi cerdas dimasukkan ke pesantren. Cuman di saat di pesantren tidak bisa, tentu kita cari sebabnya. Kenapa dia tidak betah di pondok, lalu keinginan apa dan sebagainya. Tetap harus dididik. Biarpun seandainya nanti memang betul harga mati dia tidak mau tinggal di pondok, bukan berarti Anda biarkan lalu Anda buang. Lalu pengennya apa? Dia bekerja. Boleh disuruh bekerja, ditempatkan bekerja yang sambil ada belajar akhlak di dalamnya. Bisa saja, masih ada jalan kok. Masih banyak jalan menuju surga. Kan gitulah. Jadi oke lah, tidak mau mondok tapi mau kerja. Kerja apa sayang? Jadi bekerja tapi dengan disiplin sayang. Sholat 5 waktu, hadir majlis, Sabtu, Ahad, ulama, dekat. Bisa saja begitu. Jadi jangan menganggap jalan kebaikan hanya satu saja. Tapi sebelumnya kalau ada anak pernah mondok kemudian tidak betah di pondok, perlu diperhatikan apa permasalahannya. Jangan-jangan dia pernah diganggu di pondoknya. Atau dia pernah mengganggu sehingga menjadi tidak nyaman sendiri. Tinggal dibenahi dulu. Jadi permasalahan anak keluar dari pondok itu bermacam-macam antara mengganggu dan diganggu loh ya. Jadi jangan, bukan arti yang keluar pondok yang diganggu, yang mengganggu itu juga bisa saja keluar. Kenapa? Dicabut berkahnya. Jadi kalau orang di pondok suka ganggu orang biasanya nggak betah. Bakal diusir oleh Allah dari tempat tersebut. Jadi makanya kalau di pondok jangan ganggu orang. Nah, kita perhatikan sebabnya apa. Apakah mungkin pondoknya kurang disiplin atau kurang menarik atau kita pikirkan bersama. Jangan hanya fokus kepada anak. Anak itu tidak hidup sendiri. Waktu di pondok ada permasalahan di pondok barangkali. Bisa jadi permasalahannya berat. Anda paksakan di pondok, ternyata di pondok dia diperlakukan yang tidak baik misalnya. Atau keharaman dilakukan di pondok. Na'udzubillah. Ini jadi tolong dicermati, dipelajari, diajak duduk anak-anak tersebut. Kemudian ternyata memang pondoknya nggak ada masalah. Dan pondoknya juga baik-baik, lingkungannya baik dan sebagainya. Kemudian putra Anda kok tidak mau tinggal di pondok, berarti harus Anda arahkan ke jalan kebaikan yang lain. Mungkin tidak mondok, tapi caranya seperti apa? Harus ada garis tawar dong. Harus ngaji, harus ini duduk dengan ulama, kok bekerja dengan siapa, harus halal, terjamin di situ engkau bisa melakukan sholat berjamaah misalnya dan sebagainya. Harus seperti itu. Jangan sampai Anda itu adalah pandangan sempit, harus itu saja. Sehingga kalau tidak ke situ, anak berarti langsung neraka dibiarkan. Oh enggak boleh. Tidak boleh ada orang berkata, sudahlah nggak mau, ya sudah, nggak ada. Sampai kapan? Sampai Anda mati atau dia mati, baru selesai tugas. Sampai Anda mati atau dia mati. Selesai tugas. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu sepanjang masa, nggak ada batasnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Semoga kita menjadi ahli surga, orang tua kita ahli surga, anak kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang datang melalui sosial media. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Apa yang aku rasakan? Menikah berjalan 5 bulan, sering ditinggal suami pulang ke rumah orang tuanya. Dia anak bungsu dan semua saudaranya sudah berkeluarga semua. Dan tidak ada satupun saudaranya yang tinggal sama orang tuanya. Tinggal suami yang terakhir tinggal sama orang tuanya. Terasa berat jika selalu ditinggal suami, karena suami selalu mengutamakan orang tuanya sendiri daripada istri. Padahal aku punya rumah sendiri dan memang tidak ada perjanjian ikut ke rumah suami dari awal. Dan suami yang masih selalu kepikiran orang tuanya karena tidak ada lagi yang bersama orang tuanya di rumahnya. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ini perlu diruqyah. Mestinya Anda itu Anda seharusnya bangga kalau punya suami seperti itu. Di saat orang tua sudah tidak ada yang menemani, ternyata suami Anda yang berpikir bagaimana menemani ibundanya. Berarti suami Anda itu orang soleh.
Maka sebagai istri yang istimewa, dukung. Kalau perlu, dukung. Dukung dan perlu dibantu. Nah, sebetulnya kan sederhana. Apalagi di rumah orang tuanya hanya sendiri. Anda bisa punya 2 rumah dong. Rumah Anda sama rumah mertua. Nah, yang jadi masalah itu kenapa Anda merasa tidak nyaman dengan mertua Anda? Anda ini bagaimana sih? Mau sama anaknya, nggak mau sama mertua ini kan? Anda tidak bisa mengambil hati. Ketahuilah wahai para mantu. Jika engkau ingin mengambil hati pasanganmu, baik-baiklah kepada mertuamu, maka itu akan menjadikan pasanganmu jatuh cinta yang kesekian kalinya. Jangan bodoh, dan ngerayu itu yang gampang. Hei mantu, kalau engkau semakin peduli dengan mertuamu, ketahuilah pasanganmu semakin cinta kepadamu. Lihat, dengan begini ini, suami itu semakin enak kalau pada Anda. Ini ibuku, lah kok saya diganggu mau dekat dengan ibuku. Tapi kalau istri yang baik, abang, ibu gimana? Abang, gimana ibu? Ya Allah, abang saya belum bisa menemani abang, gak apa-apa. Nanti kapan bang saya pengen ikut abang, ayo, wah enak begitu, tambah cinta. Utamakan ibu, memang harus ibu diutamakan, hei hamba Allah, dengar kau. Ibu kok. Kalau seorang istri langsung ke suami, tapi seorang anak laki-laki diutamakan adalah ibundanya. Seorang istri suaminya, tapi suami yang benar, nah ini. Seorang anak tetap punya kewajiban berbakti yang paling utama dan utama adalah ibundanya. Tapi kalau seorang istri beralih kepada suaminya. Tapi suami yang baik adalah, tolong dengar, jangan sampai di sini kalau memahami satu cerita. Suami yang baik adalah yang memberikan kebebasan istrinya, mendukung istrinya, menyupport istrinya untuk baik dengan ibunya. Itu baru suami yang benar. Memang seorang istri kepatuhannya harus fokus kepada suami. Tapi suami hebat adalah yang memberikan kebebasan istri untuk mengabdi kepada ibunya sendiri. Maka kalau ada suami rewel, kamu kan sudah serahkan kepadaku. Nah ini, wah kacau, diminta lagi nih. Tidak boleh begitu, hei suami. Ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Maka kalau istrimu baik dengan bapak ibunya, berarti dia wanita solehah yang pantas kau titipkan benih di rahimnya. Dengar wahai kaum suami, para suami. Jangan dilarang dia baik-baik dengan bapak ibunya. Memang dia harus ikut Anda, imamnya Anda. Apalagi Anda seorang istri. Jangan ganggu suamimu baik dengan bapak ibunya. Diam-diam hilang cintanya. Hanya terlanjur punya anak 16 dari dirimu nanti. Gak enak itu. Jangan bodoh. Jadi perempuan itu yang cerdas. Ngerayu yang cerdas. Anda begitu suami mau berangkat, bang mau berangkat, jangan lupa bang, bingkisan kue. Untuk siapa? Untuk ibu bang, saya tidak bisa ke sana tapi bingkis. Oh suaminya tambah sayang, tambah sayang, tambah sayang. Makanya banyak perempuan bodoh hari ini. Suaminya mau baik-baik sama bapak ibunya, sama ibunya langsung gelisah. Sampai ada yang mengatakan, kalau memberi kepada ibu harus lapor ke saya. Ya tapi kalau dilapori perempuan yang itu, yang baik itu, di saat lapor. Yang, mohon maaf kemarin saya baru ngirim duit kepada ya ibu. Berapa? 2 juta. Ayah hanya kirim 2 juta. Saya tambah. Wah ini baru perempuan hebat. Nah ini jangan. Perempuan soleh kayak gini semuanya ya kan? Iya begitu. Tolonglah. Masalah orang mertua itu penting. Orang tua itu penting. Jangan hidup tuh mencabut berkah. Dengan kedurhakaan istrimu kepada orang tuanya akan hilang keberkahan di rumahmu. Dengan kedurhakaanmu dengan orang tuamu akan hilang berkah di rumahmu. Maka sederhana. Yang perlu kami hadirkan. Rumah tangga dibangun diantaranya adalah dengan mengambil berkah orang tua. Caranya sederhana. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Hei istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya dan saudaranya. Indah. Selesai. Anda ikut suami, nemeni ibunda, ibu mertua. Wah tambah enak. Wah mesra dengan mertua, mesra dengan suami, indah. Ahli surga insyaAllah. Wallah alam bisawab. Baik, syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Buya dari sosial media. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Apabila ayah sudah meninggal, siapa yang lebih berhak untuk bertanggung jawab kepada ibunya? Syukran Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah meninggal yang paling bertanggung jawab di antara anaknya adalah anak laki-laki. Yang paling berjawab di antara anaknya adalah anak laki-laki. Bahkan saudari perempuannya pun kalau nggak punya rezeki, maka yang menafkahi anak laki-laki. Tapi anak laki-laki kalau fakir tidak wajib ditumpangkan kepada anak perempuan. Laki-laki adalah punya kewajiban. Sehingga kalau kita kembali kepada kenapa kok waris itu 1:2, karena laki-laki punya tanggung jawab besar. Dan itu bukan sebuah ketidakadilan, tolong pahami. Kalau syariat Nabi Muhammad dahsyat. Jadi kalau Anda seorang laki-laki punya adik perempuan, ya, biarpun secara waris Anda dapat double, maka adik Anda kalau fakir Anda yang wajib memberi nafkah loh ya. Ibunda yang melarat Anda, bukan adik Anda. Ya gitu kan. Dan dia punya anak, Anda yang ngurusi sebagai anak laki-laki. Seperti itu. Anak perempuan mah tidak. Itu indahnya dalam Islam. Maka sebagian mengkritisi tentang waris dan sebagian tidak paham. Waris sangat adil. Lidzakari mithlul hadzil untsayain, anak laki-laki dapat 2 kali anak perempuan. Dan kalau kita cermati juga misalnya seorang
Seorang anak laki-laki kalau menikah, anggap saja ya meninggalkan duit 30 juta. Anaknya 2 laki perempuan. Yang laki-laki dapat 20 juta, yang perempuan dapat 10 juta. Kayaknya lebih kecil. Ya. Kemudian setelah itu menikah. Setelah menikah yang laki-laki menikah. Tradisinya di tempat tersebut maharnya 20 juta. Adik perempuannya juga menikah. Betul, menikahnya bareng kebetulan. Nah, anak laki-lakinya memang punya warisan 20 juta. Tapi menikah dia warisannya jadi apa? Mahar 20 juta, habislah dia. Anak perempuan punya dapat duit 10 juta. Cuman dia menikah. Mahar yang diberikan oleh orang lain berapa? 20 juta. Anak laki-lakinya nggak punya duit, 0. Anak perempuannya udah duit berapa? 30 juta. Kemudian ibunya fakir, yang ngurusi anak laki-laki loh ya. Bukan anak perempuan. Maka jangan meragukan tentang syariat Islam. Anda akan sengsara. Syariat Islam sangat adil, sangat adil. Semoga Anda cukup. Laki yang perempuan cukup, yang laki cukup. Indah saling mencintai karena Allah ya. Jadi kewajibannya adalah dibebankan kepada kaum yang anak laki-laki. Anak laki-laki. Lah kemudian kalau anak laki-laki nggak mau, anak perempuan gimana? Berperan dong, masa bakti pada orang tua nggak mau. Masa urusan ibu eker-ekeran, kamu aja. Kalau perlu urusan ibu rebutan. Ibu di kampung ya, tolong katanya ibu kekurangan. Abang yang ngurusi. Wah, rakus dalam mengurusi, bukan rakus ngerebut waris. Kalau ternyata anak laki-laki tidak ngurusi, Anda sebagai anak perempuan awas, hati-hati. Jangan melempar. Naudzubillah, Anda mampu, Anda kaya, cukupi bantu. Ini tanda bakti. Jangan mentang-mentang, wah kata Buya kan kau anak laki-laki, saya nggak usah, biarin. Makanya itu Anda tidak peduli kepada orang tua, sebenarnya berdurhaka halus. Bisa saja menjadikan sebab suamimu tidak peduli kepadamu, hati-hati. Sebab orang tua itu jangan main-main. Anda harus punya hati pada orang tua. Jika abangmu, adik laki-lakimu tidak ngurusi ibumu, berperanlah engkau untuk ngurusi ibumu. Karena ngurusi ibu adalah bagian daripada bakti yang harus kau hadirkan. Allah a'lam bishawab. Baik, syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Buya. Assalamualaikum Buya. Salam. Saya ingin bertanya, jika ada seorang laki-laki telah bercerai dengan istrinya, kemudian menikah lagi dengan perempuan lain, padahal mantan istrinya belum selesai masa iddah. Apakah itu dihukumi poligami? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang laki-laki cerai dengan istrinya, cerai ada 1, 2, 3. Cerai pertama bisa rujuk di masa iddah, cerai kedua bisa rujuk kembali di masa iddah, masa penantian, cerai ketiga tidak. Jadi kalau ini istri pertama dan istri kedua, maksudnya istri pertama dan istri kedua serta istri ketiga, kalau dicerai, biarpun masih dalam masa iddah, dia boleh nikah lagi dengan orang lain. Biarpun masa iddah. Karena selagi dia masih istrinya 3, dia boleh nambah 1 lagi secara syariat. Bukan berarti harus Anda lakukan. Ini masalah halal haram. Masalah Anda menikah atau tidak, ini babnya beda. Yang tidak boleh adalah jika itu istri keempat, kemudian salah satu dicerai, maka sang laki-laki ini belum boleh menikah lagi dengan perempuan lain sebelum selesai masa iddahnya istrinya. Kenapa? Selagi tolak 1 dan 2, selagi masih dalam masa iddah, dia seperti hukumnya hukum suami istri. Dalam urusan nafkah dan yang lainnya. Urusan waris kalau meninggal. Seperti itu. Jadi, kalau masih istri pertama dan kedua ketiga, boleh. Masa iddah istri yang dicerai, dia boleh menikah. Tapi kalau sudah istri yang keempat, dia dicerai, istrinya salah satu dicerai, dia belum boleh nikah lagi kecuali masa iddahnya sudah selesai. Nah, seperti itu. Kemudian ini nasihat adalah masalah 1, 2, 3, hati-hati. Pernikahan jangan dibikin main-main. Karena ini adalah urusan syariat. Jangan sampai ada orang bangga-banggaan, sombong-sombongan nikah 2, 3. Akhirnya menjadikan syariat direndahkan. Atau perempuan dikit-dikit ingkar nikah 2, nikah 3. Hati-hati, jangan-jangan malah diuji. Biasa saja, yang suami biasa. Jangan suami dikit-dikit, nikah lagi ya. Bikin nek sama istrinya marah-marah bisa dari lempar piring. Nikah lagi ya, dikit-dikit bikin nikah. Masalah nikah lagi kalau memang dimudahkan, ibabnya beda. Kalau perempuan juga jangan larang-larang karena ada. Sudah jangan dibahas masalah itu. Jangan sampai masalah poligami jadi bahan golok ejaan. Poligami adalah syariat untuk sebuah solusi. Jangan sampai ustadz pun kadang guyonan. Ya Allah, ini ustadz ini banyak duit, istrinya cuma 1. Ini kenapa ini kok? Poligami jadi guyonan. Lang dia cukup 1, dia tidak pengen 2 kok. Apalagi ya Allah, mobil 2, istri 1. Ini kadang-kadang kurang ajar guyonan begitu tuh. Nggak boleh. Poligami jangan bikin guyonan. Jangan menjadikan orang merendahkan syariat poligami. Di saat Anda wahai wanita bicara poligami, angkat, muliakan. Bahasanya ini syariat Nabi Muhammad. Urusan Anda tidak suka, ini babnya beda. Bukan berarti, enggak mau pokoknya, tidak usah. Suami dikit-dikit, poligami. Kok jadi guyonan Anda ini? Ini syariat loh ya. Diizinkannya itu untuk sebuah tujuan mulia. Bukan untuk bahan guyonan kalangan ustadz. Justru ustadz kadang guyonan dikit-dikit, poligami. Anda ini ustadz atau gombal kan? Jangan merendahkan syariat Nabi. Menjadikan orang merendahkan syariat. Dan ingat, tidak semua orang bisa berpoligami loh ya. Jangan Anda motivasi poligami.
Apalagi sunnah-sunnah. Oh nikah satu saja ada yang haram loh ya. Tapi sisi lain istri jangan digendung. Gak mau pokoknya ribut. Oh, ini istri yang suaminya tuh gak ngapa-ngapain. Keluar langsung, awas bang, jangan poligami. Padahal suaminya gak ingin poligami, belasin. Keluar rumah, awas ya. Dikit-dikit, awas. Nek suaminya apa-apaan ini? Kan gitu ya. Jangan dibahas. Karena kalau ingin bahas harus dengan kita angkat wibawa majelis. Karena kita membahas sesuatu yang jika orang salah paham akan menjadi merendahkan syariat. Jadi jangan bahan guyonan. Ingin membahas poligami dengan wibawa. Sama di saat kita membahas tentang aurat, jangan bikin guyonan. Angkat wibawa majelis. Ingin bicara tentang haid, tentang mohon maaf, sabila ini alat mohon maaf itu. Jangan sampai jadikan bahan guyonan di majelis. Sama kayak poligami ini. Diangkat majelis biar orang membahasnya dengan wibawa. Ada seorang hubungan suami istri dan sebagainya. Oleh Ustadz dihadirkan dengan cara guyonan. Dengan cara bikin ngeres. Nggak boleh dong. Majelis, muliakan majelis. Bicara tentang aurat, angkat wibawa majelis. Bicara poligami, angkat wibawa majelis. Supaya tidak syariat Nabi Muhammad dijadikan bahan guyonan. Atau bahan ecean. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Dan Buya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Bismillah. Program pembebasan tanah di Al-Bahjah Saung Balong Majalengka dari 3,5 miliar, alhamdulillah sudah mencapai 18%. Target kita sebelum Ramadan sudah lunas. Jadi sudah masuk 630-an juta, tinggal 2, berapa? 28 M. Insya Allah Allah mudahkan, jangan ragu. Jika Anda sempit rezeki, semoga Allah melapangkan rezeki Anda. Yang sudah lapang semakin lapang. Yang ingin mempunyai wakaf tanah di tempat tersebut langsung saja transfer, nanti kami akan belikan ke tanah tersebut ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777 444 1179 atas nama wakaf tanah dan bangunan Al-Bahjah kode bank 451 atau Bank Muamalat nomor rekening 1390456 456 atas nama Al-Bahjah wakaf dan bangunan kode bank 147. Konfirmasi informasi ke 0811 2222 2422. Kemudian program Wikipay Al-Bahjah. Program untuk Wikipay Al-Bahjah. Ini adalah aplikasi mempermudah ibadah. Ada mempermudah ibadah haji, pakai pesawat. Kalau sudah ada pesawat, tidak usah pakai jalan kaki naik sepeda. Nah, jangan pakai yang gampang deh. Nah, dari sumber sana sudah ada mobil, pakai mobil, tidak usah jalan kaki. Nanti sampai sini ngantuk, malah tidur ya. Nah, sekarang ada aplikasi biar gampang. Mau sedekah langsung aja buka handphone, cek kirim duit, beres. Langsung gak ini. Ketik daftar, teruskan kirim WA ke 0813 8989. Kami ulang 0813 8999 2833. Simpan dengan nama Wikipay Al-Bahjah. Konfirmasi atau informasinya langsung ke 0811 2233 3297. Kemudian ada satu pengumuman lagi, program orang tua asuh santri berpotensi. Tadi Anda yang kok merasa nggak bisa jadi orang alim, jadi penuntut ilmu, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi Anda harus tetap naik pangkat. Segera bagaimana Anda bisa bersanding dengan para ulama dan para penuntut ilmu yang sejati. Maka ikutlah Anda, wahai orang kaya, wahai orang yang duit, atau sekalipun yang fakir, ikutlah Anda untuk mendukung para penuntut ilmu tadi. Ikut program orang tua asuh, santri berpotensi, calon ulama. Semoga panjang umur semuanya. Kalau Anda bergabung, Anda meninggal, pahalanya mengalir semuanya. Ibadah mereka, dakwah mereka, ya, mengajarnya mereka akan mengalir kepada Anda. Maka kalau Anda mengerti ini, jangan sampai Anda ketinggalan, wahai hamba Allah. Mana rezeki Anda? Berikan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777 555 0052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah kode bank 451 atau hubungi 0811 2234 447. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Jaga rumah tangga kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari buat zalim kepada siapapun, keluarga kami, anak kami, yang di rumah kami, semua bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jaga hati kami, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, maka kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami dengan segala dosa kami dengan kelemahan kami dalam ibadah,
Tapi kami rindu untuk bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ampuni segala dosa kami dan kesalahan kami. Mudahkan kami untuk berbuat baik. Dan kumpulkan kami kelak dengan orang-orang yang kau cintai ya Allah. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Bersama yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon mudahkan kami mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Matikan kami dalam agama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan giring kami kelak di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Dan kami mohon ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari berjudi. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram. Jauhkan kami ya Allah dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan. Ya Allah cukupkan kami dengan yang halal darimu. Buka pintu halal untuk kami yang pernah terpleset dalam kehinaan zina. Ampuni ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, bencikan kepada zina. Buka pintu halal untuknya ya Allah. Dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak kau hukum lagi di akhirat. Jauhkan kami dari mengunjing penzina dan pelaku-pelaku dosa. Jauhkan kami dari merendahkan mereka. Dan kami mohon berikan kepada mereka pembimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah berikan kepada kami yang hadir di majlis ini, yang menyaksikan acara ini, yang jualan di kiri kanan tempat ini, yang menghantarkan orang-orang yang ikut menuntut ilmu ini. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.